Halo, Assalamualaikum. Ini jam 12:07 di Bali. Kita selatan Kutu. Gue baru selesai nyari kerja. Masih keren juga ya. Oke, lanjut aja kita langsung ke day 5. Soalnya day 4-nya itu adalah persiapan karir. Jadi gue akan gue iniin. Dan di sini. Oke. Lanjut, ini gue habis belajar guys. Ini answernya. Data types and structure with Python. Ini mentor gue yang ngajarin gue. Ini ada outline materialsnya. Saya ini sendiri. Basic calculation with Python, integer itu bilangan bulat, float itu bilangan yang ada desimalnya. Kompleks itu atau tadi sama dia nih lewat. Menurut gua kompleks itu kayak semacam fungsi ya, kalau dari sininya ya. Ini kita udah coba nih terakhir juga udah. Aman aja. Data types ada. Yang primitif itu kan tadi ada integer, string, boolean gitu. Terus nanti kita akan belajar ini. Non-primitif yang built-in list, tuple, dictionary, and set. Atau data struktur. Data types ada float, ada integer, ada string, ada boolean true or false. Type data di Python ada karakter, bisa string ya guys ya. Sama string sama gak sih? Integer, logical boolean, numeric integer. Ini numeric. Apa? Float bro. Ini boolean. Ini kompleks. Tipe gak tahu. Aneh, freak. Data struktur. Hilangin guys ini guys. Sini aja. List itu order bisa di apa tuh berurutan, mutable bisa diubah-ubah, iterable bisa dipanggil ulang, kalau duplicate bisa ada duplikasi, indexing dan slicing. Index itu bisa kita panggil lagi, terus bisa kita panggil di bawahnya lagi. Slicing juga bisa kita panggil beberapa datanya. Tuple hampir sama tapi dia nggak bisa di mutable, nggak mutable itu dimutasi setelah datanya selesai, terus kita tiba-tiba di bawah tuh kita tambahin nih, kayaknya gue mau nambahin satu lagi, itu nggak bisa. Berarti harus diubah langsung dari atasnya, harus dari data awalnya kita iniin, which is quite menyulitkan kalau kita pakai data yang benar-benar banyak codingannya. Dictionary case-nya immutable. Case-nya itu ada key, ada value. Dictionary itu diiniin kurung kurawal, yang di awalnya itu ada key, ada value-nya. Value-nya mutable, key-nya immutable. Tapi bisa dipanggil lagi index. Sayangnya index and slicing are not allowed. Ada yang terakhir, ada set. Tidak berurutan. Bisa tapi bisa di mutable, bisa dipanggil lagi, bisa diduplikat, index and slicing tetap tidak bisa. Ini unordered itu datanya enggak 1, 2, 3, 4 kalau kita bikin ini, melainkan nanti dia bisa berubah sesuai dengan ini. Terus ada mutable yang tadi udah gue sebutin, slicing nggak bisa di return yang di atasnya lagi. Ordered kebalikannya dari unordered. Duplicate data punya bisa duplikasi, bisa dua data yang sama dalam satu kolom gitu, dalam satu data frame. Indexing itu ketika kita manggil dari 0 atau ke 1 ke 2, yang itunya mainin ke ini variabel kedua, akhirnya dia nampilin ini. Kalau misalnya kita indexingnya 3, ini variabel ketiga, dari sini ini dia bisa tampilin gitu guys. Iterable itu bisa dipakai loop, salah tadi gue di atas. List, ini listnya urutan ini seperti index. Ini indeksnya bisa indeks positif negatif, nanti kita hands on. Tuple immutable tapi bisa diindeksin, tapi tadi tandanya bulat ya. Kalau yang ini siku, list itu siku, tuple itu bulat, dan
non-immutable, nggak bisa di tengah-tengah, nggak bisa tiba-tiba kita masukin value sesuai yang kita mau. Contoh list and tuple, ini contohnya. Mereka bisa ada 4 data type juga. Set, menurut gue yang paling gak fleksibel ya, dan kemungkinan jarang dipakai, tapi gue nggak tahu. Contoh data set, tidak berurutan, nggak boleh ada elemen dan nggak boleh ada elemen duplikat guys. Misalnya kita 7, nggak boleh ini 7 lagi. Nanti kalau ada elemen duplikat, kenapa? Nanti yang dianggap cuma 1 doang. Oke. Dictionary, katanya si mentornya, dictionary adalah salah satu yang paling sering digunakan juga guys. Yang 3 yang paling sering digunakan katanya dictionary, list, sama yang terakhir array. Ini nih ada pakai kurung kerawal, ini ada key value, key-nya itu harus apa tuh, key-nya itu harus unik, value-nya itu bebas apa aja. Itu yang menentukan. Oke. Ini biasakan sama tanda koma juga. Dictionary, contohnya dictionary apa? Kayak gini. Gue udah bikin efeknya. Tadi itu ada 1 dimensi berisi dengan elemen-elemen dalam 1 baris, kayak gini, 1 dimensi banget nih. Kayak kita bikin baris aja, baris di Excel 1, 2, 3. Udah itu. Kalau matrix itu 2 dimensi. Ya ada kolom, misalnya ada kolom 1, 2, 3, terus di kolom 1 ada variabelnya 1,5, kolom 2, 2,5, kolom 3, 3,5, itu matrix. Dan kalau array itu variabel atau lebih, misalnya 1, 2, 3 di kolom 1 ada ini, 1 kolom 2 ada ini, terus ada lagi, bikin lagi table baru 1, 2, 3, 4 di kolom 3 ada ini, kolom 4 ada ini, bikin lagi table baru. Jadi dimensinya lebih dari 2 guys. Wow. Kita hands on, thank you. Oke, hands on yang di sini. Hands on guys. Hands on dari 5, ini tadi yang pertambah-tambahannya, ini gue pakai variable juga. Ini yang logical operationnya. Ini gue nyoba ganti-ganti data type. Data type umur, relatif, data type umur, warna. Ini gue sort, tapi gue sort nggak kenapa ya nggak ini ya? Tahu ah. Tapi bisa diginin juga loh guys. Jujurnya gue baru tahu ini. 5, 4, 5. Oh, nggak bisa. 4. 1. Nggak bisa guys, anjir. Satu. Ininya guys. Oke, kita gini. 5. Oh. Yes. Bisa di sort. Terus ini gue coba-coba kayak gini, gue coba-coba kayak gitu, gue coba tambahin ini mutable ya guys ya. List itu mutable, tapi kalau tuple itu unmutable. Ini biodata, ini set. Gue nggak terlalu banyak di set ini. Ini contoh dictionary, kita nggak bisa satu-satu, cuma nggak bisa satu-satu gitu. Harus pakai data frame, harus pakai iLog. Gue nggak tahu gimana caranya, tapi ini gue lihat si Rismas aja-nya pakai. Pokoknya jadiin data frame dulu ini, terus baru kita desainin 1 nama, umur gitu. Terus buat data frame ini kita vektor, array, matrix. Ini matrix, ini arraynya kurang bagus guys. Gue nggak, ini masih 2
dua ini ya, ini harusnya di sini nih gitu ya, save millet. Ctrl MB. Oke. Itu aja dari gua. Ini day 5. Alhamdulillah hijau merah. Peace.